Pada video ini, saya akan membahas materi deret aritmetika. Pastikan sebelumnya teman-teman sudah mempelajari video sebelumnya mengenai konsep barisan aritmetika, karena beberapa rumus dari video sebelumnya akan kita gunakan di video ini. Oke, kita langsung aja bahas materi deret aritmetika. Pada video ini kita akan belajar deret aritmetika. Sebelum saya bahas apa itu deret aritmetika, kita pahami dulu pengertian deret bilangan secara umum. Deret bilangan adalah jumlah suku-suku pada barisan bilangan. Jadi deret aritmetika jelas itu jumlah suku-suku pada barisan aritmetika. Mengenai barisan aritmetika sendiri ini sudah saya bahas pada video sebelumnya. Silakan teman-teman cek linknya di deskripsi video ini. Misalnya diketahui U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai UN ini adalah suku-suku pada barisan aritmetika. Jika suku-suku pada barisan ini kita jumlahkan, nah ini yang disebut dengan deret ya, atau deret bilangan. Nah, deret bilangan itu disimbolkan dengan SN, teman-teman. S ini dari kata sum yang artinya jumlah ya. Jadi SN ini adalah jumlah n suku pertama suatu barisan bilangan. Misalnya S6. S6 ini artinya apa? Artinya jumlah dari suku pertama sampai suku ke-6. U1 tambah U2, U3 dan seterusnya sampai U6. Misalnya S100. Ini berarti dijumlahkan dari suku pertama sampai suku ke-100. Nah, untuk deret aritmetika, rumusnya itu seperti ini. Ada dua rumus ya. Yang pertama, Sn sama dengan n per 2 kali 2A ditambah n-1 kali B. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana kita memperoleh rumus ini, asal-muasalnya, nanti insya Allah akan saya bahas pada video terpisah. Cek aja linknya nanti di deskripsi jika sudah saya upload. Nah, ini rumus pertama yang bisa kita gunakan untuk menentukan Sn dari deret aritmetika. Atau rumus kedua bisa juga seperti ini. Sn sama dengan n per 2 kali A ditambah UN. Ini silakan teman-teman catat dua rumus Sn barisan atau deret aritmetika. Nah, inilah dua rumus penting untuk menentukan Sn deret aritmetika. Nah, sekarang saya akan bahas 6 contoh soal mengenai deret aritmetika. Oke, sekarang kita bahas soal pertama, deret aritmetika. Jika tiga suku pertama suatu deret aritmetika adalah X, X kuadrat tambah 1 dan 3X dengan X bilangan asli, maka jumlah 9 suku pertama deret tersebut adalah. Nah, di sini diketahui tiga suku pertama, berarti X ini adalah suku pertama, X kuadrat tambah 1 ini suku keduanya, dan 3X ini suku ketiganya. Sementara yang ditanyakan adalah jumlah 9 suku pertama. Kita akan mencari S9, teman-teman. S9-nya berapa? Nah, pada soal ini, suku-suku pada barisan belum diketahui ya. Belum dalam bentuk bilangan. Jadi ini harus kita cari dulu. Nah, karena ini deret aritmetika, maka berlaku sifat barisan aritmetika yang pernah kita pelajari pada video sebelumnya. Suatu suku jika kita kurangi dengan suku sebelumnya, nilainya akan selalu sama. Itu sifat barisan aritmetika. Jadi U2 jika kita kurangi dengan U1, nilainya itu akan sama aja dengan U3 dikurangi U2. Oke? Suatu suku dikurangi suku sebelumnya, ini kan beda barisan. U3 dikurangi U2 ini juga beda barisan tersebut. Oke, ruas kiri ada U2, ini ruas kanannya U2. Ini jadi plus U2 sama dengan U3 tambah U1. U2 tambah U2 berarti 2 kali U2 sama dengan U3 ditambah U1. Di sini suku keduanya X kuadrat tambah 1. Jadi 2 kali U2-nya kita ganti dengan X kuadrat tambah 1. Kemudian sama dengan U3 tambah U1. U3-nya 3X dan U1-nya X. 3X ditambah X. 2 kali X kuadrat tambah 1 berapa? 2X kuadrat tambah 2 ya. Tambah 2 sama dengan 3X tambah X 4X. Oke. Jadi 2X kuadrat dikurangi 4X ditambah 2 sama dengan 0. Ini jadi persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita faktorkan, ini bisa kita sederhanakan dulu ya. Kedua ruas kita bagi dengan 2. Jadi X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 sama dengan 0. Ini bisa gunakan bentuk kuadrat sempurna atau kalau teman-teman bisanya memfaktorkan biasa, boleh juga kita faktorkan biasa.
Cari dua buah bilangan jika dijumlahkan hasilnya negatif 2, jika dikalikan hasilnya 1. Berapa? Berarti negatif 1 dan negatif 1. Jadi X-nya cuma 1. Ya, X sama dengan 1. Ini nilai X yang memenuhi. Nah, karena kita udah dapat nilai X yang memenuhi, berarti barisan ini suku-sukunya bisa kita cari ya. Suku pertama itu X. Suku pertamanya berarti X-nya berapa? Tadi X-nya kan 1. Suku pertamanya 1. Suku kedua X kuadrat ditambah 1. X-nya ganti dengan 1. 1 dikuadratkan itu 1 ditambah 1. Oh, 2. Suku ketiganya 3X. 3 kali X-nya 1. 3 kali 1. 3. Dan seterusnya. Nah, ini barisan aritmetikanya. Kita akan mencari S9, teman-teman. Kita gunakan rumus Sn. Sn itu N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Oke, jadi kita perlu mencari suku pertama atau A, dan kita juga perlu B-nya. Nah, dari barisan ini A-nya udah jelas, A-nya itu 1, ya. Ini nilai A-nya. B-nya berapa? 2 dikurangi 1. B-nya itu 1. Jadi, kita akan mencari S9 ya. Kita akan mencari S9. S9 berarti 9 per 2 kali 2A ditambah N-nya 9. 9 dikurangi 1 kan 8. 8 kali B. Sama dengan 9 per 2 kali 2A. A-nya ganti dengan A-nya itu 1, B-nya juga 1. 2 kali 1 ditambah 8 kali 1. Sama dengan 9 per 2 kali 2 kali 1 itu 2. Ditambah 8 kali 1, 8. Sama dengan 9 per 2 kali 10. 10 dibagi 2 kan 5. 5 kali 9, 45. Jadi jawabannya adalah 45. Jawabannya E. Oke, sekarang kita bahas soal kedua. Di sini ada soal ujian nasional tahun 2007. Diketahui suatu barisan aritmetika, UN menyatakan suku ke N jika U7 sama dengan 16 dan U3 ditambah U9 sama dengan 24. Maka jumlah 21 suku pertama dari deret aritmetika tersebut adalah... Nah, pada video sebelumnya kita udah belajar rumus UN suatu barisan aritmetika. UN itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. Ya. Nah, pada soal ini diketahui U7 16. Dengan rumus ini, U7-nya kita ganti, teman-teman. Jadi U7 itu sama aja dengan A ditambah 7 kurangi 1, 6 kan? A ditambah 6B. Ya, nilainya berapa? 16. Oke, jadi U7-nya kita ganti dengan A tambah 6B. Maka A tambah 6B nilainya adalah 16. Dari sini, ini kita simpan sebagai persamaan pertama. Kemudian, perhatikan sebelah sini, U3 tambah U9 nilainya itu 24. U3 ditambah U9 nilainya adalah 24. Nah, dengan rumus ini, U3-nya kita ganti, kita ubah menjadi A ditambah 2B. Dan U9-nya kita ubah menjadi A ditambah 8B. Nilainya adalah 24. A ditambah A itu 2A. 2B ditambah 8B plus 10B. Nilainya adalah 24. Ini bisa kita sederhanakan ya. Kedua ruas kita bagi 2. 2A dibagi 2 itu A. 10B kita bagi 2 jadi 5B. Dan 24 dibagi 2, 12. Ini kita simpan sebagai persamaan kedua. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A dan B, teman-teman. Caranya kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1, A tambah 6B, nilainya adalah 16. Dan persamaan kedua, A ditambah 5B, nilainya adalah 12. Ini kita eliminasi, kita kurangi ya. A dikurangi A, A-nya udah habis. 6B dikurangi 5B, itu B sama dengan 16 dikurangi 12, 4. Nah, sekarang kita dapat nilai B-nya adalah 4. Sekarang kita cari nilai A-nya. Caranya kita substitusi ke salah satu persamaan. Bebas, teman-teman mau ambil persamaan 1 boleh atau persamaan 2 juga boleh. Saya ambil persamaan 2 aja, biar lebih kecil nilainya. A ditambah 5B, nilainya kan 12. B-nya itu 4. Jadi A ditambah 5 kali 4 sama dengan 12. A ditambah 5 kali 4, 20. Nilainya adalah 12. Maka A-nya berapa? 12 dikurangi 20. A-nya negatif 8. Nah, sekarang kita udah dapat nilai A dan B.
Yang kita cari adalah jumlah 21 suku pertama. Sn itu rumusnya N per 2 kali 2A ditambah N dikurangi 1 kali B gitu ya. Jadi S21 itu sama dengan 21 per 2 kali 2A ditambah N-nya 21 dikurangi 1 berarti 20 B. A dan B-nya kita ganti ya. A-nya kita ganti dengan negatif 8 dan B-nya kita ganti dengan 4. Jadi 21 per 2 kali 2 kali negatif 8 ditambah 20 kali B-nya 4. Sama dengan 21 per 2 kali 2 kali negatif 8 itu negatif 16 ditambah 20 kali 4 80. Oke, kita lanjut. S21 sama dengan 21 per 2 kali negatif 16 tambah 80. Berapa tuh? 80 dikurangi 16 ya. Berarti 64 kan? 64. Nah, 64-nya kita bagi 2. Jadi 32. 32 kali 21. Berapa? 32 kali 21. 32 kali 20 itu kan 640. 32 kali 1 itu 32. Jadi 640 tambah 32 itu 672. Ya, jadi hasilnya adalah 672. Jawabannya B. Oke, sekarang kita lanjut contoh soal nomor 3. Di sini ada soal ujian nasional tahun 2012. Jumlah n suku pertama suatu deret aritmetika dinyatakan dengan Sn sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Suku ke-20 deret tersebut adalah... Kita akan mencari suku ke-20 dari barisan tersebut. Di sini ada banyak cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama kita bisa pakai rumus ini. UN itu sama aja dengan Sn dikurangi Sn min 1. Ya, ini bisa teman-teman catat. Jadi kalau teman-teman mau mencari U20 berarti sama aja dengan S20 dikurangi S19. Oke, kita pakai yang ini. S20, N-nya ganti dengan 20, berarti S20 itu 20 dikuadratkan, 20 kuadrat ditambah 3N. 3 kali 20 kemudian dikurangi S19. S19 ganti N-nya dengan 19. 19 kuadrat ditambah 3 kali 19. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita buka kurungnya. Jadi 20 kuadrat ditambah 3 kali 20 dikurangi 19 kuadrat. Min kali plus jadi min 3 kali 19. Sama dengan 20 kuadrat dikurangi 19 kuadrat. Nah, di sini 3 kali 20, 3 kali 19. Atau saya tulis dulu, 3 kali 20 dikurangi 3 kali 19. Oke, nah ini kalau kita hitung manual nilainya cukup besar teman-teman. 20 dikuadratkan itu 400, 19 dikuadratkan juga nilainya cukup besar. Nah, kita pakai aljabar aja untuk mempermudah perhitungan. A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A tambah B kali A kurangi B, ya enggak? Jadi di sini 20 kuadrat dikurangi 19 itu sama aja dengan 20 tambah 19 kali 20 dikurangi 19. Nah, bagian sini 3 kali 20 dikurangi 3 kali 19, kita pakai sifat lagi. A kali B dikurangi A kali C, kita keluarkan yang samanya ya. A-nya kita keluarkan jadi B dikurangi C. Nah, di sini ada yang sama, 3-nya kita keluarkan. Jadi 3 kali 20 dikurangi 19. 20 tambah 19 itu 39. Kali 20 dikurangi 19 itu 1 ditambah 3 kali 20 dikurangi 19 kali 1. Sama dengan 39 ditambah 3. Hasilnya adalah 42. Maka jawabannya adalah B. Atau cara lain teman-teman bisa juga mencari nilai A dan B-nya. Pertama kita cari S1. S1 itu sama aja dengan U1 atau nilainya sama aja dengan A. Kita ganti N-nya dengan 1. 1 kuadrat ditambah 3 kali 1. 1 kuadrat ditambah 3 kali 1. 1 dikuadratkan kan 1. 3 kali 1, 3. Berarti U1 atau nilai A-nya itu 4. Kemudian kita cari S2. N-nya kita ganti dengan 2. 2 dikuadratkan ditambah 3 kali 2 sama dengan 2 dikuadratkan itu 4 ditambah 3 kali 2 6, hasilnya
10. Nah, S2 itu sama aja dengan U1 ditambah U2 ya. S2 itu U1 tambah U2, nilainya adalah 10. Tadi U1-nya kan 4. 4 ditambah U2 sama dengan 10. Maka U2-nya berapa? 10 dikurangi 4, U2-nya 6. Nah, sekarang kita cari beda barisannya. Beda barisan itu bisa kita cari dengan U2 dikurangi U1, ya enggak? U2-nya kan 6. U1-nya kita udah dapat 4. Jadi bedanya adalah 2. Nah, kita udah dapat A-nya itu 4 dan B-nya bedanya adalah 2. Jadi U20 itu sama dengan A ditambah 19B. A-nya berapa? A-nya 4 ditambah 19 kali B-nya itu 2. Sama dengan 4 ditambah 38. Sama dengan 42. Hasilnya itu sama. Ya. Nah, tergantung teman-teman mau pakai yang mana. Semakin banyak kita belajar, latihan, semakin banyak cara atau ide penyelesaian yang bisa teman-teman gunakan. Oke, sekarang kita bahas contoh soal keempat. Di sini ada soal ujian nasional tahun 2013. Diketahui suatu barisan aritmetika dengan suku ketiga sama dengan 4 dan suku ketujuh sama dengan 16. Di sini diketahui U3 sama dengan 4. U3-nya kita ganti jadi A tambah 2B dan nilainya adalah 4. Dan suku ketujuh sama dengan 16. Jadi U7 sama dengan 16, U7-nya juga kita ubah jadi A tambah 6B, nilainya adalah 16. Yang kita cari adalah jumlah 10 suku pertama. Kita mencari S10, teman-teman. Nah, ini kita eliminasi seperti soal sebelumnya. A ditambah 6B sama dengan 16, A tambah 2B 4. Sama dengan 4. Ini kita kurangi ya. A dikurangi AA-nya habis, 6B dikurangi 2B, ini 4B. Sama dengan 16 dikurangi 4, 12, maka B-nya berapa? 12 dibagi 4, B-nya adalah 3. Sekarang kita cari nilai A-nya, kita substitusi B sama dengan 3 ke salah satu persamaan. Saya pakai persamaan yang ini aja. A tambah 2B sama dengan 4, B-nya kita ganti dengan 3. A ditambah 2 kali 3 sama dengan 4, A tambah 6 sama dengan 4, maka A-nya berapa? 4 dikurangi 6, A-nya negatif 2. Sekarang kita cari S10. Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N dikurangi 1 kali B. Kita cari S10. Jadi 10 per 2 kali 2A ditambah 9B. 10 dibagi 2 itu 5. 2 kali A, A-nya itu negatif 2, ditambah 9 kali B, B-nya 3. Ya, sama dengan 5 kali, 2 kali negatif 2 itu negatif 4, ditambah 9 kali 3, 27. Sama dengan 5 kali negatif 4 tambah 27 itu 23. 23 kali 5, 20 kali 5 kan 100, 3 kali 5, 15, berarti 115. Jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut contoh soal kelima. Di sini ada soal ujian nasional tahun 2014. Tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai dari baris depan ke baris belakang dengan banyak baris di belakang lebih 4 kursi dari baris depannya. Berarti ini beda barisannya, teman-teman. Ini B-nya, ya. Bila dalam gedung pertunjukan terdapat 15 baris kursi, berarti ini apanya? Ini adalah N-nya. Banyak sukunya, banyak jumlah baris kursinya. Dan baris terdepan ada 20 kursi, ini suku pertamanya, ini A-nya. Kapasitas gedung pertunjukan tersebut adalah, nah kalau kapasitas berarti semua suku dijumlahkan kan? Semua banyak kursi dijumlahkan. Berarti kita mencari SN-nya. Oke, sekarang kita akan mencari nilai SN, kita mencari jumlah kursi di gedung tersebut. Kita gunakan rumus SN biasa. Sn sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N dikurangi 1 kali B. Nah, di sini N-nya kan 15. Jadi S15 sama dengan 15 per 2 kali 2A ditambah 15 dikurangi 1, 14B. Di sini A-nya udah ada, A-nya itu 20 dan B-nya 4. Jadi 15 per 2 kali 2 kali A, 2 kali 20, ditambah 14 kali B, B-nya 4. Sama dengan 15 per 2 kali 2 kali 20,
40 ditambah 14 kali 4. Berapa? 4 kali 4 16. 10 kali 4 40. Berarti 56 ya. 56. Sama dengan 15 per 2 kali 40 tambah 56 itu 96. 96 kita bagi 2 aja. Berapa? 48. Oke. Nah, sekarang kita kalikan 15 kali 48. 48 kita kali dengan 15. 48 kali 5 itu 240. 48 kali 1 48. 0 12 ini 1 7 ya. 720. Jadi jumlah kursi pada gedung tersebut adalah 720. Jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas contoh soal ke-6. Sekaligus ini adalah soal terakhir yang akan saya bahas pada video kali ini. Jumlah semua bilangan positif yang habis dibagi 3 dan lebih kecil dari 160 sama dengan habis dibagi 3, berarti bilangan tersebut adalah kelipatan 3, teman-teman. Ya. Jumlah semua bilangan positif yang habis dibagi 3, berarti yang pertama, suku pertama, positif itu kan dimulai dari 3 dulu. 3, kemudian 6, kemudian 9, dan seterusnya. Nah, suku terakhirnya dia lebih kecil dari 160. Berapa? 160 kan gak bisa kita bagi 3, kita coba. 160 kita bagi 3, berapa? 5 kali 3. 15, kemudian 10 dibagi 3, 3. 3 kali 3, 9. Ada sisa 1, teman-teman. Berarti bilangan di bawah 160 yang habis dibagi 3 adalah 160 dikurangi 1, karena ada sisa 1, yaitu 159. Nah, cara mengecek ini habis dibagi 3 apa enggak, teman-teman jumlahkan aja. Kalau teman-teman pernah mengikuti Olimpiade Matematika, pernah belajar teori bilangan, ini pasti udah tahu ya. Ciri bilangan habis dibagi 3 itu kalau kita jumlahkan setiap digitnya habis dibagi 3, maka bilangan itu habis dibagi 3. 1 tambah 5 kan 6. 6 tambah 9, 15. 15 kan dibagi 3, bisa kan? Oh, berarti ini bisa dibagi 3. Jadi, bilangan terakhir yang lebih kecil dari 160 adalah 159. Oke? Nah, sekarang kita akan mencari banyaknya suku pada barisan ini. Atau kita akan mencari N-nya. N-nya itu berapa? Pada video sebelumnya, saya sudah membagikan trik menentukan UN yang gampang. Ya, UN bisa kita jadikan BN tambah C. Bagi teman-teman yang belum lihat trik ini, silakan cek aja linknya di deskripsi ya. Kita tentukan aja B-nya dulu. Di sini B-nya itu berapa? Dari 3 ke 6 jelas B-nya adalah 3. Jadi UN-nya sama dengan 3N ditambah C. C-nya berapa? Lihat suku pertama. Di sini suku pertamanya adalah 3. 3 biar jadi 3 ya nggak usah diapa-apain lagi ya, atau tambah 0. Oh, C-nya 0. Jadi nggak usah kita tulis. Nah, sekarang kita akan mencari N-nya. Nah, ini adalah UN-nya ya. UN-nya adalah 159. UN sama dengan 159. UN-nya kita ganti dengan 3N. 3N sama dengan 159. Maka N-nya berapa? 159 dibagi 3, 53. Oke, jadi banyaknya suku pada barisan ini adalah 53. Jadi kita akan mencari S53. Ya, kita gunakan rumus SN yang ini. SN sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Kenapa kita pakai yang ini? Karena suku pertama dan suku terakhirnya udah diketahui. Ya, jadi S53 sama dengan 53 per 2 kali A. A ini suku pertama, yaitu 3. Ditambah UN. UN ini adalah suku terakhir. Di sini 159. Gitu. Jadi 53 per 2 kali 3 ditambah 159. 162. Sama dengan 162 kita bagi 2 aja, jadi 81. 53 kita kali dengan 81. 53 kali 81. 53 kali 1 itu 53. 3 kali 8, 24 ya. 5 kali 8, 40 tambah 2, 42. 3924. 4293 ya. 4293. Ada nggak? Jawabannya adalah E. Oke, sampai sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.